wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama guru kita, Guru Ilham Humaidi, yang dimana beliau ini membina majelis As-Sofa. Malam hari ini kita akan bertanya kepada beliau, bagaimanakah manfaat kawan-kawan yang selama ini sudah banyak membantu saya untuk bagaimana kita terus berpartisipasi kepada anak cucu Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau insya Allah pada malam hari ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan membantu mereka daripada dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru, saya mohon penjelasannya, mudah-mudahan kawan yang membantu ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Rukhsah Habib. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah tambah kenikmatan tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kalian yang telah di sana membantu para ahlul baitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebelum kita berbicara bagaimana di sana keistimewaan membantu para ahlul bait, terkadang kita kurang tertarik membantu mereka karena kita tidak mengetahui keistimewaan dan kemuliaan yang mereka miliki. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah titipkan kepada kita semua yaitu anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Ibn Al-Arabi beliau mengatakan, "Fala ta'dil bi ahli al-baiti khalgan. فأهل البيت هم أهل السيادة فبغضهم من الإنسان خسر حقيقي وحبهم عبادة." Beliau mengatakan tidak ada yang mampu menyamai dari segi ciptaan kepada para ahlul bait. Mereka orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang telah dimuliakan Allah dengan zatnya. Sehingga di sana fa ahlul baiti hum ahlus siyadah. Mereka para ahlul bait, mereka adalah pemimpin kita. Sehingga Ibnu Arabi mengatakan fabughdhuhum minal insani khusrun haqiqiyun, yaitu membenci para ahlul bait adalah merupakan kerugian yang sebenarnya, dan mencintai mereka adalah merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan kita dapatkan nantinya balasannya langsung dari kakek mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya Al-Imam Ibn Hajar beliau ditanya pernah, mana yang lebih afdal? Apakah seorang habaib atau syaraif yang mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama atau yang kita sebutkan jahil, ataukah orang alim tapi dia bukan syarif, tapi dia bukan habib? Kemudian Al-Imam Ibn Hajar beliau mengatakan bahwasanya habib, asy-syarif, para habaib, para syaraif, mereka jauh lebih afdal daripada ulama tersebut, wa in kana jahilan. Meskipun syarif tersebut, meskipun habib tersebut, dia tidak punya ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Al-Imam bin Hajar bahwasanya karena kemuliaan para habaib, kemuliaan para syaraif itu tidak pernah di sana hilang untuk selama-lamanya. Meskipun mereka di sana yaitu hilang akalnya, tapi tetap orang mengatakan itu adalah habib. Tapi tetap mengatakan orang itu adalah syarif. Orang tetap mengatakan itu adalah syarifah. Orang tetap mengatakan itu adalah anak keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama yang bukan habib, yang bukan syarif, seandainya mereka akalnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keilmuannya udah habis. Tidak pernah lagi orang di sana bilang bahwasanya orang ini adalah yaitu dulunya ulama begini. Nah, tidak. Nah, dari karena itu walau bagaimanapun para habaib dan para syaraif jauh lebih mulia daripada orang-orang yang biasa. Oleh karena itu semua dicontohkan oleh Al-Imam sahibul madhab, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana di sana beliau ketika keluar dengan jamaahnya, dengan muridnya, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika keluar dari masjid dengan santri-santrinya, dengan pengikut-pengikutnya, ternyata pada saat itu perkumpulan yang sangat banyak, pengikut beliau banyak.
Namun seketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau berhenti. Kenapa? Karena ada anak kecil lewat. Tapi anak kecil tersebut siapa? Min ahlil bait. Daripada ahlil bait, daripada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Tagaddam ya Maulana." Jadi kita bahasa Banjar pian berdahulu. Nah, silahkan duluan. Kemudian bahwasanya beliau mengatakan, "Inna hadzal walada syarifun min ahlil bait la astati'u an atagaddama alaih." Kenapa aku berbuat demikian? Karena anak kecil ini meskipun dia kecil, namun dia adalah ahlul bait, anak keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mampu mendahuluinya dari segi berjalan. Ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Orang kalau punya ilmu pengetahuan agama, dia sadar ini ilmu warisan siapa? Warisan Nabi Muhammad. Wahada, para ahlul bait adalah anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin hormat dia kepada ahlul bait. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ta'zim dia kepada ahlul bait. Dari karena itu, bagaimana di sana Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sampai segitunya dengan para habaib, dan seperti itulah kita diajarkan. Al-Imam Syafi'i, beliau pun mengatakan, "Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallah fil Qur'an anzalahu, kafakum min azimil qadri annakumuhu man lam yusalli alaikumu la salata lahu." Wahai para ahlul bait, kalian adalah di sana kalian adalah anak cucu Rasulullah, mencintai kalian adalah merupakan kefarduan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cukuplah di sana kemuliaan yang kalian miliki, bahwasanya orang yang mana bersalawat kepada Nabi Muhammad namun tidak disertai dengan para ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, salawatnya tidak dibenarkan, seperti itu. Dari karenanya alhamdulillah adanya ahlul bait, kita bersyukur. Karena Al-Imam Al-Haddad mengatakan, "Hum amanul ardi faddakiri." Mereka adalah lambang keamanan kita di permukaan bumi ini. Nah, lantas bagaimana kita dengan para ahlul bait? Terkadang kita di sana tidak memikirkan kepada ahlul bait. Terkadang masih banyak para ahlul bait, para anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka di sana yaitu ekonominya menengah ke bawah, dan mereka tidak meminta-minta. Kenapa? Karena mereka sadar datuk mereka tidak mengajarkan seperti itu. Rasul walau bagaimanapun di sana beliau tidak punya harta, walaupun kemiskinan yang dialami Rasul adalah ikhtiari, memang keinginan Nabi Muhammad agar menjadi contoh bagi kita semua, namun beliau tidak pernah meminta-minta, bahkan ditawarkan beliau pun tidak. Inilah hebatnya ahlul bait. Inilah hebatnya ahlul bait, tidak ada yang meminta-minta, sehingga di sana mereka mencontoh bagaimana Nabi kita Muhammad. Ditawarkan oleh malaikat Jibril, "Maukah engkau bahwasanya gunung ini jadi emas?" Kemudian kata Rasulullah, "Saya ingin jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi raja." Sehingga kita lihat di sana banyak para ahlul bait yang mana mereka di sana yaitu menahan dirinya untuk tidak meminta-minta. Kita sebagai umat Rasul yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, yang mana wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sudah jelas diterangkan oleh Rasul, "Wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah keluargaku, cintailah ahlul bait, wujud kalian cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak cerita, mungkin al-musyahidin yang menyaksikan acara ini, cerita-cerita tentang keistimewaan orang yang membantu ahlul bait. Jangankan membantu ahlul bait, membantu sesama mukmin saja, bagaimana di sana kemuliaannya. Rasul mengatakan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa orang yang melapangkan satu kesulitan orang mukmin di dunia ini. Orang mukmin bukan syarif. Ini orang mukmin bukan habaib. Ini mukmin bukan syarifah. Tapi ini adalah orang mukmin. Keistimewaannya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala nantinya akan bebaskan orang tersebut dari kesulitan di hari kiamat. Allah Karim. Apapun yang kita lakukan selama di dunia ini akan kita lihat nantinya balasannya di hari kiamat. Kita yang namanya sedekah, kadang kita sedekah, "Wah, afwan be, belum kada kau membantu." Padahal nih Habib ngajak nih, "Ente mau ndak bantu anak-anak punya program?" Karena mungkin kalau antum yang nyerahkan ke si fulan atau fulanah mungkin agak sedikit ndak enak, tapi ya sesama para habaib dan bersama para syarif mungkin lebih tahu mana habaib yang membutuhkan, mana syarif yang memerlukan. Mungkin lebih, kadang-kadang orang mengatakan, "Oh, afwan be." Kadang-kadang orang di sana sedekahnya nunggu kaya.